Tokoh-tokoh senior Pasifik, desak Indonesia, untuk izinkan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB berkunjung ke Papua, sebelum KTT G20. Papua News selengkapnya. Intimidasi dan penderitaan rakyat Papua, yang tertindas di bawah pemerintah Indonesia akibat operasi militer besar-besaran dan penindasan, untuk menjadikan rakyat di tanah Papua sebagai ladang pembantaian yang brutal oleh militer Indonesia, terus mendapatkan kecaman dari berbagai penjuru dunia sekaligus menuai dukungan simpati dari berbagai negara di dunia terhadap perjuangan rakyat Papua untuk merdeka. Baru-baru ini, tokoh-tokoh senior dari negara-negara di Kepulauan Pasifik untuk kesekian kalinya kembali berkumpul untuk menyuarakan rasa keprihatinan mereka terhadap situasi dan kondisi hak asasi manusia atau HAM di tanah Papua yang terus memburuk setelah pendudukan Indonesia. Melalui sebuah statement yang diterbitkan tanggal 21 April tahun 2022 lalu, para tokoh senior Pasifik ini mendesak pemerintah Indonesia untuk segera mengizinkan Komisi Tinggi HAM PBB agar secepatnya berkunjung ke Papua. Sebelum ras Papua Melanesia musnah oleh praktek genosida pemerintah Indonesia. Ketujuh tokoh-tokoh senior dari negara-negara di Kepulauan Pasifik, antara lain 1. Hilde Hein, yang merupakan mantan Presiden Republik Kepulauan Marshall. 2. Thomas Ramamesau, mantan Presiden Palau. 3. Anote Tong, adalah mantan Presiden Republik Kiribati. 4. Emele Sopoaga, merupakan mantan Perdana Menteri Tuvalu. 5. Dame McTaylor yang merupakan mantan Sekjen Pacific Islands Forum. 6. Robert Underwood adalah mantan anggota Kongres AS dan Presiden University of Guam. Dan 7. Kaliopate Tavola, seorang duta besar dan mantan menteri di Republik Fiji. Mereka adalah tokoh-tokoh senior Pasifik yang menandatangani pernyataan tersebut. Para tokoh ini mengutip beberapa laporan terkini tentang situasi hak asasi manusia di Papua dalam beberapa tahun terakhir. Menurut laporan-laporan tersebut, situasi HAM di Papua telah memburuk tak terkendali secara signifikan. Laporan-laporan ini menunjukkan peningkatan jumlah eksekusi ekstrayudisial, penghilangan paksa dan pengungsian internal orang Papua. Tokoh-tokoh ini mengingatkan kembali komunike Pacific Islands Forum atau PIF yang dibuat di Tuvalu pada tahun 2019, yang menyambut baik undangan Indonesia untuk misi ke Papua Barat oleh Komisaris Tinggi HAM PBB. Kata mereka, komunike sangat mendorong kedua belah pihak untuk menyelesaikan waktu kunjungan, dan membuat laporan informasi berbasis bukti tentang situasi yang diberikan sebelum pertemuan pemimpin PIF berikutnya, pada tahun 2020. Terlepas dari upaya tersebut, kami memahami bahwa pemerintah Indonesia pasti tidak mengizinkan Komisaris Tinggi HAM PBB untuk mengunjungi Papua, karena mereka ingin menyembunyikan kebusukan-kebusukan operasi bersenjata di tanah Papua. Kami menganggap ini tidak dapat diterima dan percaya bahwa perilaku seperti itu hanya memperburuk ketegangan di wilayah tersebut. Indonesia harus bertanggung jawab atas tindakan dan pelanggarannya dan menebus kerugian yang telah ditimbulkan pada penduduk asli Papua, tulis para tokoh senior Pasifik ini dalam pernyataan mereka. Mereka mendesak pemerintah Indonesia untuk mengizinkan Komisi Tinggi HAM PBB untuk mengunjungi Papua dan menyiapkan laporan untuk Dewan Hak Asasi Manusia. Kami meminta semua anggota Dewan Hak Asasi Manusia untuk mengeluarkan resolusi yang mengutuk pelanggaran berat hak asasi manusia saat ini di Papua.
Kami selanjutnya meminta Dewan Hak Asasi Manusia untuk secara jelas mengidentifikasi pelanggaran berat hak asasi manusia dalam tinjauan berkala universal Indonesia dan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang jelas untuk memperbaiki pelanggaran yang terjadi. Demikian bunyi pernyataan tersebut. Para tokoh senior Pasifik lebih lanjut, mencatat bahwa KTT Kepala Negara dan pemerintahan G20 berikutnya akan berlangsung pada bulan November di Bali. Mereka menyerukan kepada semua negara anggota G20 untuk memastikan bahwa kunjungan Komisi Tinggi HAM PBB untuk diperbolehkan mengunjungi Papua, yang dapat dilakukan sebelum pertemuan G20. Dan bahwa HCHR dapat menyiapkan laporan tentang temuannya untuk dipertimbangkan oleh G20. Sekian dan terima kasih, Anda telah menyimak Papua News terkini yang terpercaya, objektif dan independen. Silakan subscribe, like dan hidupkan loncengnya agar Anda menerima notifikasi berita-berita terbaru dari kami. Dan jangan lupa untuk share video ini.